Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan belajar tema 6 Bahasa Indonesia tentang sumber energi. Seperti biasa, sebelum memulai kitab pembelajaran, supaya untuk menambah berkah pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian energi dan contohnya. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sumber energi dan contohnya. Yang ketiga, anak-anak dapat membedakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan tentang sumber energi yang dapat dimanfaatkan manusia. Energi dan sumber energi. Apa yang dimaksud dengan energi dan apa yang dimaksud dengan sumber energi? Pernahkah anak-anak mendengarkan kata energi dan sumber energi? Tentunya sering ya. Di sekitar kita anak-anak sering mendengarkan kata energi, sumber energi. Apakah itu? Energi, nih anak-anak, ayo cepat makan supaya ada energinya. Nah, energi itu apa? Energi adalah tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan. Jadi energi itu tenaga, ya. Nah, contohnya ada energi panas, energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi gerak atau kinetik, dan energi bunyi. Energi ada karena tentunya ada sumber energinya. Nah, sekarang sumber energi itu apa? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Semua benda yang menghasilkan panas, cahaya, kimia, gerak, tadi disebut sumber energi. Contoh sumber energi. Di sekeliling kita banyak ya. Ada matahari, itu yang menghasilkan energi cahaya, energi panas. Ada air, angin, makanan. Kalau manusia sumber energinya makanan ya. Minyak tanah, baterai, solar, bensin, gas LPG, dan lain-lain. Itu karena digunakan untuk kendaraan, beda lagi ya. Kendaraan kan baterai, solar, bensin, itu bisa kendaraan. Kalau untuk memasak, gas LPG ya. Kita lanjutkan. Sumber energi. Nih anak-anak, sumber energi itu dibagi dua macam. Ada sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus. Contohnya, panas matahari itu nggak pernah habis karena ada terus sehingga bisa digunakan secara terus-menerus. Air karena memiliki siklus air sehingga air bisa digunakan terus-menerus. Angin karena secara alami ada anginnya, maka dapat digunakan secara terus-menerus. Kemudian juga ada panas bumi. Selanjutnya, yang kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang jumlahnya terbatas karena berasal dari fosil. Contohnya, batu bara, minyak bumi, minyak tanah, solar,
itu dari bumi. Itu tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan terbentuknya sangat lama. Selanjutnya, nah anak-anak, kita pelajari sekarang contoh-contoh sumber energi dan pemanfaatannya. Nih, ada apa saja ya? Matahari. Nih, matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Itu matahari. Tahu dong ya anak-anak. Nah anak-anak, matahari ini merupakan sumber energi terbesar di bumi karena bisa menjadi sumber bagi bumi secara keseluruhan, panasnya, cahayanya, sehingga matahari merupakan sumber energi terbesar. Matahari merupakan sumber energi yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Ya, matahari memancarkan cahaya dan memancarkan panas yang menjadi sumber energi. Nah, anak-anak, energi seperti tadi menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan bagi para nelayan, mengeringkan pakaian buat ibu-ibu ya, menghasilkan listrik tenaga surya. Nah, tuh ya. Sekarang energi cahaya. Manfaat energi cahaya matahari membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Makanya anak-anak bagus dan disarankan berjemur kalau pagi hari. Karena sangat bagus membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Dede bayi itu harus dijemur tiap pagi supaya pertumbuhan tulangnya bagus. Membantu fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan memasak makanannya itu pada daun. Maka daun itu akan mengolah makanan, memasak makanan dibantu oleh sinar matahari. Serta cahaya matahari juga sebagai sumber penerangan alami. Siang hari kita tidak membutuhkan listrik atau lampu karena siang hari terang oleh cahaya matahari. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya sumber energi itu ada air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Manusia itu tidak dapat hidup tanpa air. Ya. Manfaat air dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk minum, mandi, mencuci, masak, olahraga, bermain, irigasi pada pertanian, dan pembangkit listrik. Nah, tenaga air atau gerakan air dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik atau disebut juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air, sehingga kita bisa menggunakan listrik dari sumbernya air tersebut. Energi gerak air menggerakkan kincir atau turbin. Ya, kemudian turbin menggerakkan generator yang membangkitkan energi tenaga listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Itu PLTA yang tadi ya. Bagaimana air bisa menghasilkan listrik, yaitu menggerakkan kincir air atau turbin. Salah satu contoh PLTA di Jawa Barat yaitu PLTA Jatiluhur. Anak-anak tahu Jatiluhur? Itu ada di Purwakarta ya. Nah, itu semacam danau besar. Nah, tenaga airnya digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin sehingga menghasilkan pembangkit tenaga air listrik ya, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya sumber
Energi yang ketiga yaitu angin. Nah, anak-anak, angin juga banyak manfaatnya. Ya, angin merupakan sumber energi yang dimanfaatkan untuk nih anak-anak bermain layang-layang. Kalau tidak ada angin, layang-layangnya tidak bisa terbang. Menggerakkan perahu nelayan. Nelayan yang perahunya menggunakan layar itu memerlukan angin. Jika tidak ada angin, tidak bisa bergerak perahunya. Kemudian memutar kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini anak-anak, angin juga bisa membuat menjadi pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kemudian juga menggerakkan kincir untuk menggerakkan mesin penggiling biji-bijian atau padi. Nah, angin juga bisa menggerakkan kincir untuk menggerakkan mesin penggiling biji-bijian ya, padi. Jadi untuk padinya itu biar bisa menjadi beras. Nah, kita lanjutkan. Saat bermain layang-layang, angin yang muncul berupa angin sedang. Ya, angin yang sedang. Kalau angin yang besar justru berbahaya ya. Artinya angin yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan angin yang digunakan untuk menggerakkan kincir-kincir pada PLTB yang membutuhkan angin yang besar. Ya, karena kincirnya besar, turbinnya besar, maka anginnya juga yang menggerakkan harus angin yang besar. PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan ya anak-anak. Nah, pada sumber energi angin memiliki kelebihan berupa lebih ramah lingkungan dan tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus, karena angin itu ada terus-menerus ya. Nih, ramah juga terhadap lingkungan. Kekurangannya sumber energi angin itu yaitu tidak selalu tetap. Kan kadang angin tuh berhembusnya kuat, kadang berhembusnya sedang, kadang tidak sama sekali berhembus. Nah, hal ini menyebabkan jumlah sumber energi tidak sama setiap waktunya karena sesuai dengan kecepatan anginnya. Selanjutnya, energi yang selanjutnya yaitu energi fosil. Apa itu fosil? Anak-anak pernah mendengar fosil? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di dalam tanah dengan proses yang sangat lama. Itu anak-anak bisa mencapai ribuan sampai jutaan tahun ya. Sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan ya, kemudian juga tumbuhan, manusia, sisa-sisanya bisa mengendap berjuta-juta tahun ya, beribu-ribu tahun. Nah, contoh sumber energi fosil yaitu minyak bumi dan batu bara. Anak-anak, minyak bumi yang dari dalam tanah itu, dan dari dalam bumi, kemudian batu bara itu dihasilkan dari sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa makhluk hidup, sisa-sisa hewan yang mengendap beribu-ribu tahun bahkan berjuta-juta tahun yang lalu ya, sehingga sulit terbentuknya. Nah, anak-anak, itu tadi sumber-sumber energi. Ada sumber energi itu apa saja tadi ya? Matahari, air, angin, dan fosil. Sementara sumber energi terbesar di dunia adalah matahari. Anak-anak, sekarang saatnya latihan. Mudah-mudahan tadi anak-anak paham ya. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu guru. Latihannya baca teks anak-anak di buku siswa tema 6 halaman 32 sampai 34 dengan cermat. Lengkapi titik-titik di bawahnya dengan benar. Jawaban ditulis di buku tulis. Nah, itu saja pertanyaannya. 1. Energi kinetik air dapat menggerakkan apa? Energi kinetik itu energi gerak ya.
Gerakan kincir air akan menggerakkan titik-titik listrik. Generator listrik dapat membangkitkan apa? Udara yang bergerak disebut apa? PLTB terbesar di Indonesia berada di mana? Itu ya anak-anak latihannya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Eh, Jaga kesehatannya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan 3M. Terima kasih ya anak-anak, tetap semangat belajarnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.